Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4931-4935 Bab 4931 Come Out for a Fight. Klan penyihir-penyihir hebat. Kulit pendeta tinggi berjubah merah tiba-tiba berubah, dan dia bisa melihat bahwa Hou Yi, yang telah diubah menjadi Landen Sen, melepaskan aura yang sangat kuat, seperti penyihir hebat dari suku penyihir kuno. Ini. Landen Sen merasakan perubahannya sendiri dan mau tak mau merasa sangat terkejut. Suara Hou Yi datang dari telinga, terpilih surgawi, generasi saya adalah orang mati, dengan kurangnya kekuatan jiwa. Tubuh ini kental dari darah asli dari nenek moyang penyihir berada di bawah kendali Anda untuk saat ini. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen langsung merasa bahwa jiwanya telah terhubung dengan tubuh Hou Yi ini, sama seperti tubuhnya sendiri. Menyerah pada kematian, sisa-sisa klan penyihir. Serangan jubah merah tidak berhenti. Aku melihat tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa seperti gunung, menebas ke arah Hou Yi dengan ganas. Di mana cakar raksasa lewat, ruang runtuh di area yang luas, meledakkan badai ruang abu-abu, dan cahaya ajaib yang menakutkan menelan langit dan bumi. Rambut Landen Sen di tubuhnya berdiri, dan dia langsung merasakan ancaman besar. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan tubuh ini dengan cara ini, menekan telapak tangannya ke langit dengan cemas, menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan menyapu ke arah imam besar berjubah merah yang turun dari langit. Bum bum bum. Imam besar jubah merah mengorbankan hatinya dan merampas kekuatan roh primordial, dan kekuatannya sendiri tidak satu pun. Untuk sementara, cahaya ilahi emas yang ditembakkan oleh Landen Sen terpaksa mundur dan terbang keluar. Melihat tubuh Hou Yi, yang terkondensasi dari darah asli penyihir leluhur, mengusir pendeta tinggi berjubah merah hanya dengan kekuatan cahaya ilahi, dia langsung disegarkan dan kepercayaan dirinya meningkat. Kekuatan dan kemampuan tubuh ini sangat kuat sehingga membuat orang bersemangat, hampir sebanding dengan para dewa dari alam sumber. Imam besar berjubah merah itu ketakutan dan marah, dan segera mengorbankan tongkat hitam yang menjulang ke langit. Di ujung tongkat itu muncul kepala iblis yang menakutkan, dan dua ular raksasa hitam besar dimuntahkan dari mulutnya. Landen Sen. Landen Sen dengan cepat mengulurkan tangannya, menangkap dua ular iblis, dan langsung mencabik-cabik tubuh ular iblis. Boom, boom. Ditemani oleh dua raungan yang menusuk telinga, tubuh ular iblis itu runtuh, berubah menjadi energi hitam dan menyebar. Tanpa diduga, energi hitam yang tersebar berubah menjadi ular kecil hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terus terbang menuju Landen Sen. Hati Landen Sen nyeri, dan permukaan tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi sinar padat, meledakkan dan membunuh ular kecil hitam. Bum bum bum. Ada serangkaian raungan dan ledakan. Landen Sen dengan enggan menolak serangan imam besar berjubah merah. Namun, semuanya baru saja dimulai. Imam besar berjubah merah penuh dengan kekuatan ilahi dan melambaikan tongkatnya lagi, dan kepala iblis di kepala tongkat itu memuntahkan bola cahaya hitam besar. Bola cahaya hitam itu seperti lubang hitam yang bengkok, dan pinggiran lubang hitam itu masih menyala dengan api ajaib yang menakutkan, seperti matahari hitam yang bengkok dan berputar, membawa kekuatan yang mengejutkan ke arah Landen Sen di bawah. Saya melihat matahari hitam yang berputar cepat turun dari langit, dan kekuatan distorsi ruang yang besar membuat seluruh ruang dunia Mongolia berputar dengannya, dan kekuatannya begitu besar sehingga keterlaluan. Menyaksikan jatuhnya matahari hitam yang cepat, kulit Landen Sen berubah drastis, dan cahaya keemasan besar keluar dari telapak tangannya, mencoba menahan matahari hitam yang masuk. Sangat disayangkan bahwa kekuatan penghancur yang dibawa oleh matahari hitam terlalu banyak melawan langit. Cahaya ilahi emas yang ditembakkan oleh Landen Sen hanya dapat melemahkan nyala api ajaib di permukaan matahari, dan tidak dapat menghentikan matahari agar tidak jatuh. Meskipun tubuh yang dipadatkan Hou Yi dari darah asli nenek moyang penyihir sangat kuat, Landen Sen tidak bisa menggunakan kekuatan magisnya sendiri, seperti sihir bayangan darah. Tapi untungnya, tidak semua kekuatan magis tidak bisa digunakan. Pindahkan bintang dan ubah pertempuran. Landen Sen mengerahkan semua kekuatan suci di tubuh ini dalam keputusasaan, menopang langit dengan kedua telapak tangannya, dan menggunakan teknik menggerakkan bintang dan bertempur dalam 36 perubahan tiangang. Fakta telah membuktikan bahwa Landen Sen benar. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya ilahi emas yang tak ada habisnya, berubah menjadi bola cahaya emas besar. Bola cahaya itu seperti putaran matahari terik keemasan yang diperbesar berkali-kali, dan semburan cahaya langsung menghilangkan semua biksu dari penglihatan mereka, dan bergegas lurus ke atas dengan momentum yang mengguncang bumi, mengenai matahari hitam yang masuk. Ledakan. Raungan berat terdengar seperti akhir dunia, segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya putih dan cahaya hitam, dan kejutan energi menakutkan menyebar keluar, mempengaruhi banyak biksu iblis. Beku yang lebih dekat dengan tempat di mana keduanya berkelahi, bahkan tidak menyadari apa yang terjadi, tubuhnya langsung dibombardir dan berubah menjadi residu berdebu. Kejutan energi yang menyebar menyebabkan setidaknya jutaan biksu terbunuh secara langsung. Bab 4932 Killed with One Arrow.
Pembudidaya iblis terkejut oleh serangan mendadak, langit yang dipenuhi dengan kekuatan gaib meledak, dan pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, pemandangannya sangat tragis. Imam besar berjubah merah menyapu pengetahuan ilahinya dan menemukan bahwa tidak ada biksu tingkat surgawi. Dia juga diam-diam menghela nafas lega, dengan tegas berteriak, "Jangan panik, cepat berkumpul kembali dan temui musuh." Di bawah perintah Imam besar berjubah merah, pasukan wilayah iblis melawan dan bertarung sengit dengan pasukan gabungan. Bum bum bum. Perang berada di ambang perburuan dan pembunuhan, teriakan, dan ledakan satu demi satu, dan pemandangan itu langsung mencapai tahap yang sangat panas. Yang terpilih, tubuhku tidak akan bertahan lama, kita harus bertarung dengan cepat. Suara Hou Yi terdengar lagi di telinga Lenden Sen. Bagus. Mata Lenden Sen seperti obor, membakar kekuatan ilahi di tubuh ini, dan cahaya ilahi keemasan tak berujung bersinar di seluruh tubuhnya, naik ke langit seperti matahari keemasan. Ular dan naga iblis yang telah menjerat Lenden Sen gemetar di bawah cahaya ilahi yang mendominasi, membuatnya sulit untuk bergerak. Setelah Lenden Sen dengan paksa mengalahkan beberapa iblis, dia bergegas menuju imam besar berjubah merah. Melihat Lenden Sen dengan kekuatan suci penuh dengan cepat mendekat, imam besar berjubah merah juga sepenuhnya menolak, dan dia mengeluarkan raungan histeris. Akhirnya, bahkan jika basis kultivasi rusak hari ini, kamu akan benar-benar musnah. Begitu raungan itu jatuh, imam besar berjubah merah melepas jubah di sebelahnya, tubuhnya meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi perak. Untuk sementara waktu, hampir semua biksu kehilangan penglihatan mereka. Imam besar berjubah merah melonjak dalam cahaya perak, dan berubah menjadi Raja Yasha dengan 6 sayap di punggungnya. Raja Yasha memiliki tanduk ganda perak, telinga runcing dan lengan panjang, dan wajah halus. Tongkat sihir di tangannya berubah menjadi garpu berujung 3 hitam, dan permukaan garpu berujung 3 dipantulkan dengan busur hitam pekat. Raja Yasha ini memiliki aura yang ganas dan menakutkan, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat, tetapi entah kenapa memberi orang rasa bangsawan seperti dunia. Luar biasa, pendeta tinggi berjubah merah dari alam iblis ini sebenarnya adalah Raja Yasha. Raja Yasha adalah klan iblis kuno, dan meskipun garis darahnya tidak sebagus klan iblis Sura tingkat atas, tidak ada banyak perbedaan. Berbeda dengan ras manusia, yang pandai menggunakan harta dan artefak lainnya, ia dikenal dengan tubuh fisiknya, meskipun pendeta tinggi berjubah merah pandai dalam berbagai kekuatan magis, kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih merupakan tubuh dagingnya. Di antara lampu listrik dan batu api, Raja Yasha mengangkat 3 tine di tangannya, dan 3 tine meledak dengan kilat hitam yang membubung di langit. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti seluruh langit. Mati. Raja Yasha menjerit dingin dan melemparkan garpu berujung 3 hitam di tangannya. Ledakan. Langit seolah runtuh. Guntur hitam yang meletus dari 3 tine berguling dan mengamuk seperti gelombang laut, dan guntur hitam yang menakutkan menyapu langit, mengalir turun dengan cara yang mengguncang bumi. Guntur hitam yang mengepul ditekan, dan ruang itu menyusut kemanapun ia pergi. Kulit kepala Lenden Sen mati rasa, dia belum pernah melihat kekuatan magis yang begitu kuat, kekuatan penghancur yang dibawa oleh guntur hitam yang mengalir begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Dengan tubuh yang dipadatkan dengan kekuatan darah asli dari nenek moyang penyihir, Lenden Sen tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menerima pukulan ini, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan mencoba untuk melawan kekuatan pukulan tersebut. Pindahkan bintang dan ubah pertempuran. Lenden Sen mengangkat telapak tangannya ke langit dan berteriak, cahaya keemasan tak berujung meledak dari telapak tangannya, berubah menjadi matahari keemasan yang berputar dengan cepat, membubung ke langit dengan kekuatan mengguncang langit, dan mengenai guntur hitam. Bum bum bum. Raungan yang memekakkan telinga mencekik, dan ruang itu runtuh dan runtuh dalam skala besar. Namun, pukulan penuh Lenden Sen hanya melemahkan sebagian dari kekuatan 3 tine, dan tidak mengguncang pukulan itu. 3 tine masih menggulung guntur hitam yang luar biasa dan jatuh lurus ke bawah. Ups. Wajah Lenden Sen bersahaja, merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan ini. Pada saat kritis ini, suara Hou Yi terdengar di telinga Lenden Sen. Yang terpilih, generasiku untuk sementara telah mengangkat segel ruang dan waktu dari panah Dewa Pembunuh, dan dapat membantumu menembakkan panah dengan seluruh kekuatanmu, tetapi kamu hanya memiliki kesempatan ini, tidak memiliki reservasi sedikit pun. Tanda seru petik 2. Begitu suara itu jatuh, dada Lenden Sen tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan napas yang sangat kuat dilepaskan dari dadanya. Panah pembunuh dewa, yang awalnya disegel oleh ruang dan waktu, terlepas dari belenggu segel dan mendapatkan kembali kejayaannya. Bab 4933 Magic Mystery. Bum bum bum. Raja Yasha musnah di bawah bombardir cahaya keemasan di langit. Setelah panah God Killing menembus tubuh Raja Yasha, itu berubah menjadi cahaya abu-abu, kembali ke tubuh Lenden Sen, dan sekali lagi disegel oleh kekuatan ruang dan waktu. Jiwa sisa Hou Yi kembali ke lentera Baolian. Tubuh Lenden Sen berangsur-angsur kembali ke bentuk aslinya, setengah berlutut di padang pasir, terengah-engah.
Meskipun Hou Yi yang baru saja menjelma adalah tubuh yang dibentuk oleh darah leluhur penyihir, itu terintegrasi dengan tubuh dan jiwa Landen Sen, dan menjalankan tubuh yang kuat itu juga telah menyebabkan beban serius pada tubuh dan jiwa Landen Sen sendiri. Landen Sen hanya merasa seluruh tubuhnya bebas, dan jejak terakhir dari kekuatan tubuhnya terkuras. Untungnya, Raja Yasha berhasil diselesaikan. Semuanya tampaknya telah menetap. Pasukan pembudidaya iblis yang tersisa tidak perlu ditakuti, hanya perlu beberapa waktu untuk menangkap mereka semua sekaligus. Imam Besar. Para biksu dari alam iblis melihat kematian tragis Imam Besar di tempat, dan tentara berada dalam keadaan kacau balau. Tentara wilayah iblis, yang memiliki keuntungan besar dalam jumlah, jatuh ke dalam kemunduran, dan dikalahkan oleh tentara gabungan yang dipimpin oleh Chifa. Akhirnya selesai. Duduk di gurun, Landen Sen menunjukkan ekspresi lega. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kuman domain yang berombak, jangan terlalu cepat bahagia. Raungan tiba-tiba bergema di seluruh dunia Mongolia. Segera setelah itu, badai abu-abu tiba-tiba meledak di langit di atas Munjitianki, dan badai abu-abu besar berkumpul menjadi wajah raksasa, yang merupakan wajah Raja Yasha. Tidak baik. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat, dia berpikir bahwa Raja Yasha belum mati. Hou Yi mentransmisikan suara, jangan panik, panah baru saja menghancurkan inti sihir lawan. Hantu yang Anda lihat sekarang hanyalah kekuatan roh primordial lawan yang belum sepenuhnya hancur. Itu tidak perlu ditakuti. Bagaimanapun, Raja Yasha adalah orang kuat di alam musim semi-ilahi. Namun, terkena panah dewa pembunuh, Raja Yasha memang mati, dan bahkan jika dia bisa mengumpulkan sedikit kekuatan dari jiwa yang tersisa, dia tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Kadal ini tidak hanya memiliki basis kultivasi dari alam musim semi-ilahi, bahkan jika itu adalah roh primordial yang tersisa, itu juga merupakan tonik yang bagus untuk Anda. Terpilih, Anda mungkin ingin menggunakan kekuatan magis yang melahap untuk menyerap roh primordial yang tersisa dari lawan, yang mungkin bisa sangat meningkatkannya. Kultivasi, saran Hou Yi. Bagus. Mata Landen Sen menyala, dengan cepat menjadi tenang, dan segera mengeluarkan beberapa inti emas dari cincin penyimpanan dan menelannya ke dalam perutnya. Dengan dukungan Jin dan Yaoli, Landen Sen melanjutkan sebagian dari tindakannya. Tanpa menunggu Raja Yasha Yuanshen untuk mengambil tindakan lebih lanjut, Landen Sen segera berubah menjadi bayangan darah berbentuk manusia, menggulung awan besar darah, dan bergegas langsung ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum Raja Yasha sempat mengucapkan mantra, dia diselimuti awan darah yang menyebar dengan cepat. Jiwa jahat menggigit langit. Landen Sen memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kemampuan melahap sihir bayangan darah, dan awan darah melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan matahari, dengan liar menyerap sisa jiwa Raja Yasha. Wajah raksasa di atas langit ditarik dan ditelan oleh awan darah, terdistorsi parah. Ini. Raja Yasha menemukan bahwa sisa kekuatan jiwanya telah ditelan dan diserap oleh awan darah aneh ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dengan kaget, dan berteriak, ini sebenarnya misteri magis. Nak, siapa kamu? Bagaimana caranya? Bisakah kamu menggunakannya? Teknik rahasia dalam misteri sihir. Misteri sihir. Landen Sen menyipitkan matanya. Diperkirakan bahwa saraf darah dari kultivasinya banyak berhubungan dengan Magic Mystery Tome, yang diucapkan oleh High Priest of the Demon Realm. Pertanyaan ini, mari kita pikirkan setelah kamu pergi ke neraka. Landen Sen berteriak dengan ganas, melepaskan kekuatan dalam sutra esensi dan hukum abadi dengan seluruh kekuatannya, mendesak teknik melahap sihir bayangan darah secara ekstrim. Cahaya darah di awan darah meroket, hampir membuat seluruh langit di atas dunia Mongolia menjadi merah. Tidak. Bagaimana sisa jiwa Raja Yasha berjuang, itu masih tersedot sedikit demi sedikit oleh awan darah. Saat kekuatan Dewa Primordial Raja Yasha terus diserap oleh Landen Sen, aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuh Dewa Bayangan Darah, dan energi yang melonjak menyapu anggota badan, mengejutkan Landen Sen. Bab 4934 End of the War. Kebetulan Zhao Gongming dan Peri San Xiao ada di dekatnya, dan Landen Sen menggulung awan darah, menelan mereka. Landen Sen masih memiliki keegoisannya sendiri, karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, dia hanya bisa memilih teman terpercayanya terlebih dahulu. Di lautan api, awan darah yang diubah Landen Sen dengan cepat terbang, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan para biarawan dari pasukan koalisi. Lampu pembakaran Tao dan Tao-Tao secara bersamaan menggunakan kekuatan spiritual mereka, dan mereka hampir tidak bisa menahan pembakaran api iblis. Sebagian besar pengikut menjelaskan dan menyela ajaran melarikan diri di bawah perlindungan keduanya. Semuanya, silakan masuk ke menara dengan cepat. Saat menyelamatkan orang, Landen Sen mengorbankan kuil reinkarnasi, membuka gerbang lantai pertama, dan berteriak keras. Pergilah. Dao Ren Ranlan dan Dao Bao memimpin pertemuan dua ajaran dan bersembunyi di istana reinkarnasi.
Namun Jiva tidak seberuntung itu, karena konsumsi esensi dan darahnya sendiri yang berlebihan untuk melepaskan kekuatan Atami, pertahanannya tidak efektif ketika kutukan datang, dan dia dibakar oleh api iblis. Meskipun nyala api ajaib ditekan secara paksa oleh kekuatan Senong, energi kutukan yang menakutkan masih menyerang tubuh. Pada saat ini, tubuh Jiva cepat menua dan membusuk. Landen Sen merasakan bahwa kondisi Jiva salah, dan bergegas mendekat. Sudah terlambat untuk perawatan saat ini, dan Landen Sen hanya bisa membawanya ke istana reinkarnasi terlebih dahulu. Terbang di sekitar medan perang dalam lingkaran, Landen Sen menyelamatkan banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah biksu dengan basis kultivasi di atas Daluo Jinxian. Para biksu yang menolak basis kultivasi ini pada dasarnya musnah oleh api. Dan para pembudidaya iblis itu sangat tragis, hanya beberapa iblis yang kacau yang dapat menahan dampak dari api iblis, dan para pembudidaya iblis lainnya hampir musnah. Pembantaian darah Fen Yan. Setelah menyelamatkan orang, Landen Sen menggunakan gerakan besarnya, menggulung lautan darah yang luar biasa, berubah menjadi raksasa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang iblis kacau yang tidak diinginkan di medan perang. Bum bum bum. Binatang buas dan hantu raksasa yang dilepaskan oleh Landen Sen meledak satu demi satu, dan langit diselimuti darah yang cemerlang. Setan surgawi Chaos yang belum punah semuanya mati di bawah serangan Landen Sen. Lautan api hitam tidak padam, tetapi semakin membakar, menutupi hampir seluruh wilayah Mongolia. Kekuatan kutukan yang dijatuhkan Raja Yasha sebelum kematiannya benar-benar mengerikan. Lautan api hitam tidak menunjukkan tanda-tanda padam, dan tidak diketahui berapa lama akan terbakar. Dunia Mongolia benar-benar direduksi menjadi jadi. Untungnya, Landen Sen dikorbankan ke kuil samsara terlebih dahulu, dan dia ditempatkan di kuil samsara agar tidak terkorosi oleh lautan api. Setelah berulang kali memastikan bahwa seluruh pasukan wilayah iblis telah dimusnahkan, Landen Sen kembali ke istana reinkarnasi. Pasukan koalisi asli, yang memiliki ratusan miliar orang, sekarang memiliki kurang dari 1.000 yang selamat. Tingkat keparahan tragedi itu bisa disebut mengejutkan. Sebagian besar biksu yang masih hidup adalah jenderal dari dinasti Zhou Barat, serta pemimpin tingkat tinggi dari pasukan utama. Di lantai pertama kuil reinkarnasi, para biarawan berkumpul dalam dua kelompok, merasa sangat tersentuh. Setiap orang memiliki ketidakberdayaan dan kesedihan di wajah mereka, serta sedikit kegembiraan seperti sisa hidup mereka. Tidak semua yang selamat dapat bertahan hidup dengan lancar, dan beberapa biksu secara tidak sengaja dibakar oleh api iblis kutukan barusan. Bahkan jika dia dikirim ke kuil reinkarnasi, dia tidak bertahan terlalu lama dan mati di tempat. Jiva juga salah satu yang terluka. Lentera pembakaran Tao mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Jiva, dan cahaya api menyilaukan meledak ke tubuh Jiva di telapak tangannya, mencoba untuk menghilangkan energi kutukan di tubuhnya, tetapi sayangnya itu tidak berpengaruh banyak. Penuaan Jiva tidak dapat diubah, dan tubuh fisiknya berangsur-angsur mengering dan vitalitasnya dengan cepat mati. Tuanku, tunggu. Tuanku, kami telah menang. Masa depan hebat dinasti Zhou Barat sudah di depan mata. Anda tidak bisa jatuh sebelum fajar. Semua Jenderal Shizu berkumpul di depan Jiva, menangis dengan sedih. Pan Dao tidak bisa melakukan apa-apa. Lentera pembakaran Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kutukan api iblis di tubuh Jiva telah mengikis tubuh dan jiwanya, dan kekuatan kutukan itu terlalu kuat, bahkan para dewa dari alam sumber mungkin tidak dapat menghilangkan kutukan itu. Lampu pembakaran Tao memiliki kultivasi yang buruk dan tidak dapat menyembuhkan Jiva. Bagaimana? Para jenderal dinasti Zhou Barat menerima pukulan besar ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Landen Sen memasuki istana reinkarnasi. Bab 4935 The Age of Conferred Gods Ended. Setelah menjelaskan hal-hal ini, tubuh Jiva hancur total oleh api iblis terkutuk, dan tulang-tulangnya berubah menjadi bubuk. Para jenderal yang masih hidup dari dinasti Zhou Barat semuanya menangis dengan sedih. Landen Sen menghela nafas dan menghela nafas. Dia tidak menyangka Jiva, raja dinasti Zhou Barat, akan jatuh dengan cara ini. Tidak heran tidak akan ada rumor dinasti Zhou Barat di generasi selanjutnya, ternyata Jiva membubarkan pasukan Zhou Barat. Dengan pikiran terbuka seperti itu, Landen Sen sangat mengagumi saudaranya yang saleh, dan dengan hormat membenturkan kepalanya 3 kali ke arah tulang-tulang Jiva yang tidak hilang. Para biksu di lantai pertama kuil samsara juga secara spontan mendatangi Jiva, membungkuk dan memberi hormat, menunjukkan ingatan mereka. Sangat jauh. Perang teritorial di Age of Conferred Gods ini akhirnya berakhir. Harga yang dibayarkan tidak berat. Landen Sen tinggal di istana samsara selama sehari, dan setelah merawat yang terluka satu persatu, dia meninggalkan Mengji dengan semua orang. Laut iblis terkubur di luar wilayah Mongolia, dan semua ruang hancur dan berubah menjadi ruang hampa. Untungnya, antarmuka domain manusia memiliki kemampuan perbaikan diri yang kuat, dan ruang yang akan dihancurkan perlahan diperbaiki, tetapi celah antarmuka di ujung laut iblis pemakaman masih ada.
Untuk mencegah pasukan iblis kembali, Hou Yi menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk mendesak Feng Shenbang untuk menempatkan formasi segel besar untuk menutup celah di antar muka. Akibatnya, Feng Shenbang tertanam di penghalang wilayah manusia, dan kekuatan hukum turun menyelimuti seluruh wilayah manusia. Para pembudidaya kemudian juga tidak dapat dipromosikan ke tingkat kultivasi penguasa surgawi karena aturan yang ditetapkan oleh daftar dewa yang diberikan. Ini dapat dianggap sebagai efek samping dari penggunaan Feng Shenbang. Hou Yi, yang telah menghabiskan sisa energinya, tidak dapat menghilangkan kekuatan hukum yang telah diturunkan oleh daftar dewa yang diberikan. Bayangan Feng Shenbang akan menutupi seluruh wilayah manusia. Semua, seperti yang diharapkan, berjalan sesuai dengan naskah sejarah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Landen Shen telah meninggalkan jejaknya sendiri di era ini. Landen Shen bertanya-tanya apakah dia meninggalkan jejak di era ini, apakah itu akan mempengaruhi sejarah generasi selanjutnya. Singkatnya, sebagai seorang musafir, Landen Shen tidak ingin melibatkan masalah ini. Setelah semua celah di antar muka disegel, Hou Yi memberikan hati ajaib leluhur yang hilang kepada Landen Shen, dan menasihati, terpilih surgawi, hati ini mungkin banyak berhubungan dengan kehendak spiritual dalam jiwamu, ya. Menjaga benda ini, mungkin suatu saat kamu bisa menemukan kekuatan dan kegunaan hati ini. Bagus. Landen Shen mengambil hati ajaib leluhur yang diserahkan Hou Yi. Hati hitam ini bersinar dengan cahaya obsidian. Meskipun terlihat sangat indah, itu tidak membuat orang merasakan fluktuasi energi. Sepertinya benda mati. Mengingat bahwa hati ini dibangunkan oleh esensi dari biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya dan roh primordial dari 3 pangeran dari domain iblis, Landen Shen tidak bisa tidak mencoba untuk meneteskan setetes darah ke dalam hati. Saat darah menyentuh hati, hati hitam berubah menjadi cahaya hitam, menembus ke dalam tubuh Landen Shen, dan menghilang. Apa yang telah terjadi? Landen Shen terkejut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa merasakan keberadaan hati, seolah-olah telah menguap di tubuhnya sendiri. Yang paling aneh adalah Landen Shen tidak merasakan kelainan atau ketidaknyamanan setelah hati hitam ini memasuki tubuhnya. Hou Yi juga cukup terkejut. Transmisi suara berkata, terpilih surgawi, Anda tidak perlu terlalu peduli tentang ini. Mungkin hati iblis leluhur ini telah ditelan dan diserap oleh kehendak spiritual di jiwa Anda. Landen Shen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dapatkah senior Hou Yi melihat asal-usul kehendak spiritual pada generasi muda? Hou Yi terus terang menjawab, saya tidak tahu, tetapi sangat mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengan leluhur iblis dari alam iblis. Mungkin Anda tidak akan perlahan-lahan mengetahui asal-usul keinginan spiritual dalam tubuh Anda setelah Anda dipromosikan ke ranah penguasa surgawi. Generasi yang lebih muda tidak dapat berkomunikasi dengan kehendak spiritual dalam tubuh, bagaimana mereka dapat dipromosikan ke alam surga? Landen Shen bertanya dengan sedih. Hou Yi menyarankan, jika Anda benar-benar tidak dapat berkomunikasi, Anda dapat mencoba cara lain. Anda memiliki darah klan iblis, tetapi juga memiliki saraf darah klan iblis. Anda sebaiknya mengambil jalur latihan klan iblis. Dan padatkan inti iblis. Padatkan inti sihir. Mata Landen Shen berbinar. Kata-kata Hou Yi sepertinya menunjukkan jalan baru padanya.